Diharapkan bahwa lelakon itu dimasuki oleh beberapa budekale sehingga selanjutnya dibakar di somil gitu. Yang ada berdebat di media sosial, sumbernya belum tahu dari mana, yang harusnya nyari solusi ini malah mencari pembenaran masing-masing. Dahulu. Makanya ada standarisasi agama di sana. Karena diminta oleh negara pada waktu itu harus satu Tuhan, harus ada maharesi, termasuk kitab suci, tata cara persembahyangan dan hari raya. Apakah ogoh-ogoh harus berwujud butekale? Sedangkan sekarang banyak yang diperwujudkan dengan awatara, dengan para dewa, tapi juga sama-sama dilebur. Sebenarnya kita tidak mau masuk ke sana ya, tetapi ya. Tapi ada di depan mata nih ada masalahnya. depan mata masalah Dan ini terjadi, gitu loh, terjadi. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast. Penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official. Abdi Putra di sini nemenin kamu. Thank you buat yang udah subscribe dan share di video kita sebelumnya. World Silent Day, Hari Hening Sedunia. Nyepi cuma ada di Bali ya. Inspirasinya pusatnya ada di Bali. Tapi gimana kalau seandainya Nyepi ini diterapkan di seluruh dunia? Kita udah kedatangan bintang tamu kita hari ini yang bakal kita ajak ngobrol. Beli Suke! Beli Suke ini kali kedua kita ngobrol ya Beli? Siap. episode kita yang sebelumnya kan kita mengulik tentang bahasa, aksara, bahasa buleleng ya, kasar yang bersahabat. Kalau sekarang kita bahas Nyepi. Lagi rame ya ngomongin Nyepi dengan tingkat generasi yang berbeda-beda. Gen Z lagi sibuk ngurusin yang nggak datang ke Banjar. Milenial sama yang baby boomer masih sibuk dengan esensi Nyepinya itu. Ada sebuah teori Bli, kenapa kita harus menunggu ketika ada penyakit, ketika ada virus COVID, baru ada lockdown. Kenapa kita tidak menggunakan Nyepi saja, tanpa penyakit, tanpa virus, yang hanya hening sehari tapi bisa menyehatkan dunia? Pandangan Beli Suke gimana? Baik, terima kasih. Saya selalu diundang di RRI ya. Saya merasa berbahagia, terhormat untuk bisa berbagi kepada sahabat RRI dimanapun berada. Berkaitan dengan Nyepi, itu memang adalah sebuah tradisi yang kita telah warisi dari leluhur kita, dan ternyata hari ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita. Kita baru mengenal istilah lockdown itu kan belakangan setelah ada COVID. Betul. Tidak boleh keluar. Iya. Ternyata kita di Bali telah melakukannya dari leluhur kita dengan berata penyepiannya. Iya. Yang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersenang-senang, termasuk tidak boleh menyalakan lampu. Dan tidak boleh ya bertemu dengan orang. Ya artinya kan itu semi lockdownnya. Iya. Bagi kita sesungguhnya tradisi yang kita lakukan itu sudah benar dan tinggal ditransformasi ke anak-anak kita. Karena pemahaman anak-anak kita hari ini kan apa yang dilakukan leluhur itu tidak relevan hari ini. Iya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan ini menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan mereka. Iya. Nah, salah satu contoh dengan perayaan Nyepi ini, berapa efisiensi listrik, berapa polutan yang dapat dikurangi ketika perayaan Nyepi satu hari saja. 24 jam ya. Iya. Kalau ini dilakukan di seluruh dunia, bagaimana dunia ini mungkin bisa bernafas gitu. Iya. Nah, artinya bahwa tradisi yang dari induknya, kalau kita lihat dari bagaimana perayaan hari Tahun Baru Saka, itu kan sebenarnya berasal dari India. Itu dimulai dari angka Saka 79 gitu. Iya. Nah, dalam proses perjalanannya kan ini berkembang di seluruh Nusantara. Iya. Dan bahkan Bali itu melebihi ekspektasi dalam konteks bagaimana menerjemahkan Tahun Baru Saka itu. Iya. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Nyepi dilakukan di luar daerah Bali kan tidak bisa lockdown 100%. Iya. Kalau di Bali 100% lockdown. Nah, bagaimana? Apakah ini merupakan tradisi India atau tradisi yang memang milik lokal Bali? Saya pikir ini adalah penggabungan dua konsep ya. Kalau di Bali itu ada istilah mebubu namanya. Mebubu itu adalah bagaimana melakukan pembersihan, perawatan terhadap desa. Jadi alurnya satu desa. Biasanya dalam proses mebubu itu ada proses ritual mencarunya, sampai akhirnya di sore hari ada orang yang ngarak
lelakut ya, penakut yang ada di sawah ya. Di sawah itu. Orang-orangan sawah itu. Orang-orangan sawah itu yang diarak keliling desa. Besoknya mereka lockdown satu desa, tidak boleh ada yang saling mengunjungi. Nah, ini kan artinya bahwa kita menerjemahkan sebuah konsep agama, termasuk konsep tradisi ritual yang kita lakukan itu sudah sangat-sangat melebihi ekspektasi. Sehingga hari ini bisa kita warisi. Dan memang perjalanannya tidak begitu mulus ya. Ketika lockdown satu desa, ini kan ketika baru ada Parisade ya. Tahun 80-an lah mulai mewacanakan ini menjadi sebuah nyepi nasional yang menutup seluruh akses ke Bali, termasuk bandaranya, darat, laut semua ditutup. Nah, belakangan malah lebih ekstrem lagi ditutup untuk internet. Betul. Yang hari ini kita warisi. Gitu. Iya, benar sekali. Itu malah 2 kali lipatnya lockdown malah. 2 kali lockdown. Artinya kan ini ya hebat sekali bagaimana orang Bali mengatur lockdown itu. Hanya kan persoalannya yang terjadi hari ini ya memang generasi muda kita tidak sejauh itu memahami bagaimana makna lockdown, bagaimana memaknai slow living ya. Hari ini kan kita ya slow lah, mulai agak pelan karena apa yang dikejar dunia ini terlalu cepat bergerak. Betul. Ya kita perlu kadang-kadang untuk slow living. Nah, bagaimana mulai mencintai diri ya, tidur rebahan. Ya hari ini kan itu mulai menjadi habit. Padahal leluhur kita sudah punya itu dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Bahkan kalau di umat Muslim ada yang disebut puasa ya. Kalau kita juga punya upawasa. Ketika pada perayaan Hari Raya Nyepi yang Sipeng itu. Hanya kan persoalannya tidak semua mengimplementasikannya. Ini yang menjadi PR besar kita bersama bahwa tradisi nyepi ini adalah tradisi yang sangat adiluhung yang perlu kita terus wacanakan kepada generasi kita ke depan gitu. Nah, kalau nyepi itu kan dia dari awal di desa meluas sampai akhirnya sekarang di Bali. Ini kan menghentikan semua sektor gitu ya. Nah, respectnya lagi kan dari daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain mengapresiasi adanya nyepi ini, Bli. Karena bandara ditutup. Pesawat kan tidak melintas ya. Bayangin betapa sehatnya atmosfer kalau dilihat dari satu bumi bulat ya. Kan kita nggak memperdebatkan bumi bulat atau enggak ya. Kita anggap aja bulat lah. Bulat ya. Terus dilihat tuh Pulau Bali paling bersinar tuh di hari nyepi itu dan paling sehat gitu kan. Tapi nyepi kan bukan hanya nyepi yang catur berarti penyepian yang familiar kita dengar, Bli. Ada nyepi-nyepi lain kan selain nyepi desa, ada selain nyepi Banjar, ada nyepi-nyepi yang lain, Bli, katanya, Bli. Ini sebenarnya kan kalau tradisi nyepi itu memang sudah ada sebelum ini ya, sebelum mungkin pengaruh dari luar ya. Memang sudah ada yang disebut tadi disampaikan itu. Nyepi itu beragam. Ada nyepi desa, ada nyepi ume, ada nyepi segara, ada juga nyepi loh muani dan banyak nyepi-nyepi yang lain. Itu kan sebenarnya bicara tentang menjaga keseimbangan alam. Nyepi segara contohnya yang menarik. Jadi setiap setahun di daerah Nusa Penida dan Kusamba itu tidak boleh masyarakatnya melaut karena sedang ada proses ritual nyepi segara atau usabe segara namanya. Tetapi tidak boleh melaut, itu dikategorikan sebagai sebuah nyepi gitu. Nyepi ini kan bagian dari menghormati alam itu. Sedangkan kalau nyepi desa itu adalah masyarakatnya tidak boleh keluar, tidak boleh saling mengganggu. Satu hari itu menjadi terhenti aktivitasnya, hanya untuk urusan diri sendiri, tidak boleh keluar rumah. Kalau nyepi ume tidak boleh datang ke kebun atau datang ke sawah. Kalau nyepi loh muani itu tidak boleh menikah, pada masa tertentu itu tidak boleh ada melangsungkan pernikahan. Tentu tidak menjadi sesuatu yang tiba-tiba ada, pasti sudah dipikirkan oleh leluhur kita. Dengan alasan-alasannya, dengan perintilan-perintilannya. Dan sebenarnya itu berdampak keras, sangat luar biasa. Nah, inilah yang dikemas oleh PHDI. Jadi kan PHDI semenjak negara mengakui adanya agama Hindu ya. Ini kan ada proses yang panjang, tidak tiba-tiba langsung agama kita diakui. Tokoh-tokohnya dari Buleleng, I Gusti Bagus Sugriwo, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang bersama-sama pada waktu itu memperjuangkan Hindu agar diakui sebagai agama nasional. Agama nasional artinya kita sejajar dengan agama-agama yang lain yang lebih dahulu. Makanya ada standarisasi agama di sana.
Karena diminta oleh negara pada waktu itu harus satu Tuhan, harus ada maharesi, termasuk kitab suci, tata cara persembahyangan dan hari raya. Iya, Nah, salah satunya kan hari raya ini. Hari raya apa yang diakui? Nah, karena terbiasa melihat dari desa banyak dan kebetulan saja pada saat Tilem Kesange itu sebagai diakui sebagai malam yang paling gelap, itulah yang diusulkan menjadi hari raya agama Hindu. Bali dulu di awal ya. Akhirnya lama-lama berkembang menjadi agama Hindu Nusantara karena ternyata di daerah-daerah luar Bali yang berkembang suku-suku misalnya di Toraja, Kaharingan, termasuk Sasak sebagian itu kan tidak mengekor kemana dalam agama karena dia harus ada standarisasi. Akhirnya dia mengakui sebagai agama Hindu sebagai agama induknya. Makanya agama Hindu Bali, agama Hindu Jawa, agama Hindu Banyuwangi dan seterusnya yang hari ini kita kemas menjadi agama Hindu Nusantara. Dan mereka harus ngikut yang disebut sebagai Hari Raya Nyepi yang hari ini kita peringati gitu. Dan standarisasi utamanya terbesar ada di Bali. Dengan tata cara segala macam. Nah, kita lebih menyempit lagi nih, Bli. Kalau Nyepi di dunia yang diterapkan lah itulah harapan kita bersama ya. Tapi kalau di Bali sendiri dalam satu rangkaian Nyepi itu kan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tuh efeknya masih sangat kerasa ya. Ini sempat ada yang nanya, ogoh-ogoh. Apa sebenarnya makna dari ogoh-ogoh ini kenapa harus ada di saat Nyepi? Ya kalau kita tahu kan ogoh-ogoh simbol Butekale, kemudian dilebur supaya saat kita menjalani upacara keheningan saat Nyepi itu aman dari gangguan ya kan begitu. Cuman apakah ogoh-ogoh harus berwujud Butekale? Sedangkan sekarang banyak yang diperwujudkan dengan awatara, dengan para dewa, tapi juga sama-sama dilebur. Gimana tuh Bli kalau itu? Saya balik lagi tadi tradisi mebubu itu ya. Saya baca beberapa tulisan yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan ogoh-ogoh. Ternyata yang lakot tadi, yang orang-orangan sawah itulah yang berkembang menjadi sebuah karya yang mengacu kepada Butekale. Nah. Belakangan memang bagi saya agak bergeser ya karena ketika bicara di keliling di Arak setelah itu di Tanggon Desa dibakar itu kan adalah simbolik bahwa membersihkan desa pada waktu itu ya. Karena ini kan adalah proses pembersihan desa, ngeruat desa ya melalui pecaruan. Diharapkan bahwa lelakot itu dimasuki oleh beberapa Butekale sehingga selanjutnya dibakar di Somia gitu. Nah, ini kan berkembang 80-an ketika ada pesta kesenian Bali dilombakanlah ogoh-ogoh itu oleh Gubernur Prof Mantre. Akhirnya terjadi seolah ada standarisasi ogoh-ogoh yang karena ada lomba berarti ada sebuah cerita yang ingin disampaikan. Akhirnya beberapa karena kekurangan cerita, bukan kekurangan cerita ya, mungkin dia lebih terinspirasi kepada cerita-cerita epos Ramayana dan Mahabharata yang harusnya diambil adalah Butekalenya, bukan tokoh dharmanya gitu. Kan gitu ya. Nah, ini diambil. Nah, dalam lomba akhirnya dikemas sedemikian rupa bahwa ini kan harus bercerita. Ada fragmen di sana ketika menarikan ogoh-ogoh. Nah, akhirnya kan sekarang back kembali lagi ke bagaimana tradisi lokal ya. Misalnya beberapa ogoh-ogoh yang Bute Cuil sekarang yang kemarin yang gigit jari itu ya, apalagi yang di Gianyar itu kan viral kemana-mana. Artinya kan memang itu ruhnya ogoh-ogoh. Tidak bisa kita samakan seperti yang di India seperti itu. Nah, inilah yang berkembang sampai hari ini dan literasi berkaitan dengan Butekale itu banyak sekali sebenarnya kalau kita mengerti teks-teks lontar. Nah, teks sumbernya di sana. Butekale Ken Madan, Banaspati Raja, Ken Madan, yang lainnya itu ya, Gamang, Bute Cuil, Bademas, banyak sekali sebenarnya yang ada pilihan ya. Hanya kan persoalannya lebih mudah ketika membuat cerita Ramayana.
Mahabharata. Karena yang paling familiar itu. Padahal sebenarnya literatur dari kisah-kisah Buta Kale di Bali itu banyak sekali. Ya minimal kalau nggak bisa baca lontarnya kan bisa baca salinannya ya. Bisa baca salinannya. Baik di Kirtia, di Pusdok itu kan banyak ada salinan-salinannya gitu. Makin berkembang ke sini memang makin ada aja ya inovasi-inovasi, tapi malah mungkin agak lepas dari sastranya sendiri. Ini teman tiang kemarin ini ada yang bikin nyepi baru, nyepi gorengan beli. Jadi 1 hari tanpa gorengan gitu. Kalau nyepi yang saat ini diterapkan di ruang lingkup Bali terutama dengan pergeseran generasi yang makin kesini, kayaknya nyepi malah bukan dianggap sebagai heningnya alam, heningnya dunia gitu ya. Bukannya hanya dianggap kesana, malah nyepi itu kan ada catur berarti penyepian, amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. Nah, tiang mau nyorotin yang amati lelungannya dulu nih. Kok banyak nyepi yang jalan-jalan nih beli. Malah dia dimanfaatkan, mumpung nyepi nih, ngumpul jalan-jalan keluar karena jalanan sepi kan, nggak ada motor, lari-larian di jalan gitu. Apakah hal seperti itu boleh beli? Iya. Sebenarnya kan kalau dimulai dari nyepi desa itu, kalau zaman dulu ya saya pernah membaca. Boleh mereka keluar tetapi jangan ke jalan ataupun ke rumah-rumah warga yang lain. Nah, itu dulu ya. Artinya mereka mirip ngapain tidak ke jalan raya. Jadi yang ditengetin itulah jalan raya dan rumah orang. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Akhirnya kan mulai distandarisasi oleh PHDI. Saya sekali lagi saya katakan distandarisasi oleh PHDI bahwa tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh keluar sama sekali dan hanya merenung di dalam rumah bersama keluarga. Ini tidak boleh keluar karang kan maksudnya? Tidak boleh keluar karang. Keluar kamar boleh kan? Ya, keluar kamar boleh. Keluar kamar gitu. boleh. Nah itu guys ya, keluar kamar boleh. Keluar karang yang nggak boleh. Karang tuh pagar rumah gede ya. Pagar rumah gede dan harusnya keluar kamar itu sembahyang. Nah ini harusnya sembahyang gitu kan, pagi sembahyang, siang sembahyang, sore sembahyang diimbangi dengan upawasa. Oke. Itu jalan, HP di-off-kan dulu. Kadang-kadang kan nakal ini walaupun di hidup internetnya dimatikan kan masih selulernya masih hidup. Iya, masih hidup. Masih hidup. Game offline masih jalan. Iya masih jalan. Ini kan perlu penyadaran bersama. Pada satu titik di mana kita sebagai orang pernah merasakan jenuh. Jenuh. Coba deh kalau yang generasi muda nih scroll medsos ya. Iya. Wah terus. Akhirnya kan ada pada titik jenuh. Sebenarnya nyepi itu bagian bagaimana merestart kembali untuk menghilangkan titik jenuh ini. Mulai slow living. Mulai mengenal siapa diri kita. Dan yang terpenting sih sebenarnya mengevaluasi diri ya melalui proses renungan-renungan itu yang dilakukan selama 24 jam ya. Nah, yang sering kita temui juga sih kendalanya kadang-kadang habis ngerah ogoh-ogoh, kemarinnya capek, akhirnya tidur. Iya. Iya kan? Iya. Tidur, apalagi yang tanda kutip yang minum ya. Akhirnya besoknya udah oleng, nggak bisa lagi untuk melakukan ritual itu. Nah, ini kan dilema bagi kita sebenarnya. Artinya kan kalau bukan kita yang menghormati tradisi itu, ya siapa lagi? Betul. Dampak untuk Buana Agung dan Bu Alit itu sangat jelas sekali sebenarnya. Kalau Buana Agung itu yang saya katakan tadi bahwa alam semesta ini diminta berhenti dulu. Berapa minyak yang dihemat? Betul. Itu sehari pada hari H dan keesokan harinya itu luar biasa sekali penghematannya. Baik itu listrik, listrik termasuk BBM ya, itu kan akhirnya bermuara kepada polutan, pada polusi udara. Iya. Ini dua penelitian sudah banyak, bahkan penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan nyepi itu yang dampak ekologisnya cukup tinggi. Nah, akhirnya dunia kan mengakui World Silent Day itu, walaupun betul. Tidak bisa 1 hari ya, hanya mematikan dalam berapa jam gitu kan. Nah, ini kan penting. Di tengah-tengah memang dunia sekarang sedang krisis ya, perang dan lain sebagainya. Aduh, iya lagi. Nah, sekarang itu dia tuh beli. Jadi bayangin kalau sedang riuhnya dunia seperti sekarang, ya kalau perang jatuhnya udah bukan polusi udara lagi itu. Semua hal udah jadi polusi di sana. Bayangin kalau seandainya kita semua punya kesadaran untuk nyepi yuk sehari aja. Gimana sehatnya
dunia dari sana ya. Nyepinya aja, kalau yang ogoh-ogohnya udah di Bali aja nggak apa-apa. Kalau semuanya bikin ogoh-ogoh repot kan. Repot. Gini loh maksudnya si House Abdi, biar editor bantu jelasin. Jadi, karena dunia sedang mengalami kondisi krisis seperti perang, polusi, dan pencemaran alam yang cukup tinggi, maka dengan World Silent Day alias Nyepi diterapkan di dunia. Dengan keheningan dan cinta kasih, maka bumi dan dunia tempat tinggal kita akan tumbuh indah dan bahagia. Oke, lanjut. Nah, ini masih ada tentang ogoh-ogoh lagi ya. Ogoh-ogoh itu sebenarnya ada jam maksimalnya enggak, Bli? Artinya ada dauh khususnya enggak? Waktu dia harus diarak jam berapa, dilebur jam berapa, diketisin tirtenya jam berapa. Karena masih banyak sekali nih. Ada yang harus andekale, ada yang harus jam 12 siang, bahkan yang ada sudah dini hari. Itu artinya kan kalau sedini hari sudah memasuki di Sipeng sebenarnya, baru dia ada yang ngarak gitu. Nah itu gimana, Bli? Kalau saya melihat fenomena itu sih memang tanda kutip ya, kita harus memahami secara utuh bahwa leluhur kita memberikan tetamian dalam segala hal itu secara rigid. Rigid yang saya maksudkan itu adalah ketika ada pertemuan waktu, itu ada energi besar yang disebut sebagai sandia itu. Sandia. Ya, sandia itu pertemuan waktu. Perubahan waktu ya, makanya kalau pagi Menteri Sandi itu kan diambil dari kata itu sebenarnya dari pertemuan waktu pagi, siang dan sore gitu. Nah pertemuan waktu ini diyakini memiliki vibrasi yang berbeda. Salah satu contoh jika pagi, kenapa Sulingge itu nyuri sewaneng di jam 6 pagi yang ndag surya itu, karena diyakini energinya sangat kuat. Ketika orang Nyurya Sewana memuja alam semesta, mendoakan alam semesta, mendoakan umat manusia agar selalu Sukino Bawantu ya, Loka Samasta Sukino Bawantu, itu kan artinya agar seluruh dunia berbahagia. Itu dipilih kenapa Nyurya Sewana pagi. Siang kita melakukan nyejagai itu ya. Nyejagai kalau kita lihat leluhur kita itu kan sebenarnya dianggap sakral. Nak jajagai di sisi ya. Ale buta kala dan sebagainya, itu berbahaya. Kalau luka siang hari itu katanya lukanya sangat deras sekali aliran darahnya. Itu kan sudah ada sejak dulu. Nah, yang terakhir ini yang yang sore ya, yang sandia, yang pertemuan sore dengan malam itu. Inilah yang sebenarnya pas, karena apa, dianggap buta kala pada waktu itu berkeliuran di mana-mana. Tentu waktunya berbeda ya, di setiap daerah itu berbeda. Karena dasar dalam penentuan ini kan Jyotisa dalam India ya, kalau di kita mengenal Wariga namanya di Bali. Tentu kan perhitungan waktunya itu sesuai dengan di mana letak kita astronom daerah kita tinggal. Kita saja di Jawa dengan di Bali dan di NTT itu beda sejam ya. Beda sejam kan? Sejam. Ini kan ada perbedaan waktu yang disebut sebagai sandia itu. Nah, kalau ogoh-ogoh sekali lagi filosofinya adalah budak kala, memang pasnya itu di ngeremeng itu. Yang disebut pengerupukan itu. Makanya menyucikan karang di mana didahului dengan mesegah dulu yang mecaru keliling desa, setelah itu diikuti terakhir dengan ngarak ogoh-ogoh. Sama seperti yang bilang yang mebubu tadi itu. Mebubu itu percis dari proses desanya dibersihkan, setelah itu ngarak ya lelakut atau orang-orangan sawah. Ini percis. Ini kan di copy paste menjadi lebih besar saja. Dan lebih luas. Lebih luas, hanya dikontrol misalnya beberapa tirte-tirte yang ada di Besakih diturunin ke kabupaten, diturunin kecamatan hingga ke desa, disebar seluruh Bali. Dan ini tidak main-main vibrasinya. Karena ketika prosesi ritual mecaru yang dilakukan baik di Catuspate maupun di Besakih itu kan ada banyak Sulingge yang mendoakan. Dan itu disebar seluruh Bali. Yang akhirnya inilah yang saya katakan sebagai taksu Bali. Taksu Bali. Kalau kita menarik taksu Bali dengan fenomena sekarang yang mulai agak bergeser, apakah taksu itu juga mulai luntur atau sebenarnya taksu ini nggak pernah luntur kok? Dia akan tetap ada selama masih ada orang yang melaksanakannya atau gitu, Bli? Kalau taksu itu kan sangat relatif ya. Saya berikan analogi seperti ini. Bagaimana kita pohon beringin yang sempat viral kemarin juga di Saputen Poleng, katanya ada yang melinggih di sana. Itu taksu bahwa kita tidak berani nyentuh pun tidak berani. Lewat pun tabe sugre nyelang margi. Tapi belakangan
sudah pasar ada rame di sebelahnya, akhirnya taksunya kan mulai menurun. Ketakutan kita terhadap sesuatu yang lebih besar yang di luar kemampuan kita itu akhirnya menurun karena perkembangan teknologi, bahkan diolok-olok. Yang terjadi apa? Akhirnya karena di sekelilingnya akarnya tidak kuat, robohlah itu. Itu kan salah satu taksunya hilang. Karena kita tidak lagi menghormati itu menjadi sesuatu yang ada menjadi kekuatan yang lebih besar. Jadi saya pikir seperti itu ke depan. Kalau ogoh-ogoh nyepi ini didesakralisasi, desakralisasi itu ya mulai menghilangkan, mungkin saja nanti nyepi boleh kita keluar, boleh pakai sepeda motor. Ini kan mulai menurun taksunya. Iya, benar. Inilah yang menyebabkan akhirnya taksu Bali itu menurun. Karena kepercayaan kita. Apakah kita menyalahkan generasi sekarang? Tidak juga, karena perkembangan teknologi informasi. Iya, nggak bisa kita cegah. Nggak bisa akan kita cegah. berkembang dan terus berkembang. Hanya kan perlu diimbangi dengan konten-konten yang mungkin, karena kan hari ini anak-anak semua pegang HP ya. Betul. Ini yang diimbangi dengan edukasi-edukasi yang bagaimana menjaga Dreste Bali ini, termasuk taksu Bali ini agar tetap terjaga. Kurang lebih itu. Iya, kalau melihat dari pengetahuan dari banyak orang yang mungkin sudah menekuni kajian-kajian sastranya. Nah, kalau teman-teman anak muda yang sekarang kan mungkin yang taunya hanya ya kulit-kulitnya aja. Padahal kalau didalami dan diselami lagi gitu ya, dari leluhur-leluhur kita itu melakukan hal yang sama persis dengan kita kok sebenarnya. Cuman istilahnya aja berbeda. Nah, kayak tadi Sandi Kale misalnya. Kalau acuannya adalah anak muda sekarang mengambil epos-epos dari India, sebenarnya kan banyak sekali kisahnya. Hiranyakasipu, Hiranyaksa yang dibunuh di obag-obagan pintu itu kan. Jadi itu jadi salah satu sumber acuan gitu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi titik balik kita agar bisa suatu saat nih sastra itu kita harus cariin solusinya nih biar nggak salah baca, biar tidak salah pemahaman, terutama ketika ini akan disebar ke masyarakat luas. Salah baca, salah penafsiran, salah arti. Cukuplah diogoh-ogoh aja beli. Takutnya yang lain kan melebar lagi ya. Kalau kayak diogoh-ogoh tadi yang harusnya bute kale, tiba-tiba sekarang yang dharmanya. Yang bute kale, rasukin bute kale, bakar lebur, hening, ya enggak apa-apa. Kita kembalikan ke alam bawah. Tapi kalau dharmanya yang dirasukin dharma kita lebur kan salah. Salah juga kan? Salah juga kan. Ya bagi saya sangat ini ya, berkaitan dengan bagaimana pemahaman sastra-sastra kita itu, setiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Hanya memang perlu lihat secara filosofinya ke belakang ya. Hari ini orang, apakah pertanyaan yang sering kan muncul, apakah harus pakai Banten atau pakai Canang? Sebenarnya kan kata kuncinya itu adalah persembahan. Iya. Jadi kalau kita sudah paham filosofi awalnya, tidak ada perdebatan. Iya. Kalau mau teknologi yang lebih besar, maka Banten yang lebih rumit dipakai. Iya. Tapi kalau teknologinya ingin yang sederhana saja, cukup Canang saja, atau membawa diri saja. Ini kan tergantung kualitas jenana, tergantung kepentingannya apa, keinginannya apa. Iya. Karena di Bali apapun yang dilakukan itu adalah proses. Ada proses. Misalnya ketika ogoh-ogoh mau diarak, itu kan ada proses ngurip. Pengurip ya. Iya kan? Menghidupkan, ngurip itu menghidupkan. Artinya kan apa yang dibuat itu agar metaksu. Betul. Apa yang ada di alam semesta itu tarik oleh badan ogoh-ogoh itu. Iya, mirip voodoo lah ya konsepnya kalau yang boneka kalau di luar. Iya. Mirip voodoo nih, masuk ke sana gitu ya. Masuk ke sana. Ini yang ditarik kan budak kalenya. Iya. Tujuannya adalah setelah disomia, mereka sudah mendapatkan upah-upahan. Setelah itu ditarik ke budak kale yang dalam bentuk ogoh-ogoh itu, baru disomia. Dulu kan sesederhana itu, tidak berwajah. Yang ada itu adalah somi yang diikat-ikat seolah-olah seperti manusia diarak. Setelah itu dibakar. Kan sesederhana itu. Iya. Ini kan kita juga tidak bisa menyalahkan bagaimana perkembangan ini. Karena ada lomba, akhirnya wajib ada cerita di dalamnya. Termasuk ada filosofi yang harus disampaikan di dalam ogoh-ogoh tersebut. Betul. Nah, ini kan ke depan memang perlu banyak sekali literasi ya. Literasi keagamaan kita. Dan literasi itu dikemasnya tidak dalam bentuk tulisan saja, tetapi dipantengin dengan TikTok, termasuk podcast ini kan bagian dari menambah literasi kita agar apa yang kita miliki itu lebih mudah didengar, dicerna dan dipahami oleh generasi muda kita.
Iya, makanya nih guys, yang udah komen, yang udah ngasih masukan kita tuh thank you banget. Jadi kita akan kulik lebih banyak lagi. Kalau bukan kita yang melestarikan, ya siapa lagi guys? Siapa lagi yang akan melanjutkan tradisi-tradisi ini gitu? Kita oke lah baca salinannya, tapi harus memahami juga kalau salah satu aja bacanya itu beda arti gitu. Sama kayak kita nyebut kata Prabu. Prabu tuh ada yang bentuk penghormatan secara gelar maknanya, ada yang kepala gitu kan. Dan banyak lagi itu kalau salah penafsiran kan yang ada berdebat di media sosial, sumbernya belum tahu dari mana, yang harusnya nyari solusi ini malah mencari pembenaran masing-masing. Itu yang berbahaya. Ya, sebenarnya kita nggak mau masuk ke sana ya, tetapi ya. Tapi ada di depan mata nih masalahnya. Ada depan mata masalah dan ini terjadi. Itu. Makanya kan ahli-ahli teks. Ya salah satunya kan filologi ya. Filologi itu bagaimana menjadikan teks itu sebagai sumber. Tetapi sumber yang dimaksudkan itu tentu ada komparasi teks-teks yang lain. Sehingga tidak menjadikan satu teks itu menjadi rujukan utama yang seolah-olah benar. Makanya kan ilmu pengetahuan kan membantu sebagai alat pisau untuk memecahkan sebuah persoalan. Nah, kejadian kemarin ada wacana Nyepi akan digeser, dimajukan, dimundurkan. Itu tentu kan perlu dicari sumber-sumbernya dan duduk bersama. Karena setiap orang itu memang berhak berpendapat. Tetapi kan penting kita mencari sumber-sumber yang ada. Kesalahan membaca teks itu akan bermakna banyak hal. Seperti disampaikan tadi kata Prabu. Contoh yang lain kata pale saja. Itu ada banyak arti. Pale, ada yang pale pahala artinya hasil perbuatan. Pale yang artinya buah. Pale yang artinya ini kita ya. Pale pundak ya. Pundak kita. Ini kan berbeda. Bayangkan kalau itu dibaca dalam teks lontar yang harusnya Bantennya berisi pale, tetapi pale yang di pundak. Bayangkan Banten berarti harus isi pundak. Ini kan menumbalkan jalan. berisiko kan? Sekali. Ya, bahaya sekali. Makanya teks itu akan paling takut dengan orang yang awidia. Orang yang bodoh gitu. Betul. Kan teks tidak hanya bisa arti baca, kontekstualnya seperti apa. Nah ini kan dalam era bermedsos inilah yang sering terjadi. Akhirnya ada pemotongan-pemotongan kutipan, pemenggalan yang akhirnya berdampak kepada miskonsepsi, mispersepsi. Nah itu sih hati-hati dalam membaca teks agar tidak merusak tradisi secara turun-temurun yang telah kita lakukan bersama-sama. Atau kalau mungkin kita belum tahu, pertama kali pengen nyoba, ada rasa takut, harus nyari pembimbing lah. Harus nyari penuntun gitu yang bisa membaca teks itu dan bisa menerjemahkan dengan bagus ya Bli. Makanya kan konsep ajawere itu kan itu sebenarnya. Iya itu dia. Ajawere itu adalah bukan teks itu tenget ya. Nah iya. Ketakutannya adalah orang ketika membaca salah pemahaman maka perlu guru. Iya. Makanya kan dalam konteks kita teks-teks kediatmikan termasuk teks-teks tato yang lainnya itu kan ketika salah baca atau salah mempraktekkan ritual yang ada dalam teks-teks itu bisa ke dewan-dewan alias buduh ya. Karena ini kan ada kesalahan, perlu bimbingan, perlu tuntunan yang disebut sebagai ajawere. Hari ini ajawere dianggap sebagai pembodohan. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Dan banyak kajian-kajian yang hampir bahkan mungkin kesannya kayak menolak ini nih konsep ajawere. Iya, ilmu pengetahuan ini. Padahal kalau didalami itu kan ilmu untuk diri sendiri sebenarnya. Ilmu pengurip kita sebenarnya itu. Kan gitu ya. Iya. Nah, inilah ke depan memang teks itu jangan dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri. Iya. Karena ada sumber-sumber yang lain, makanya ada ilmu filologi, itulah yang dipakai untuk menelusuri. Nah, kemarin saya salut ya dengan Pak Sugilanus itu yang membaca berbagai teks dan mengkomparasi menjadi sebuah kesimpulan dan dia bisa mempertanggungjawabkan di depan publik. Yang lain bagaimana? Ini kan penting untuk dikomparasi. Pengetahuan itu terus berkembang. Iya. Dalam penelitian ya itu kan memang harus metodenya benar ya, sumber datanya benar. Setelah itu dianalisisnya secara benar, maka jawabannya pasti benar. Iya, karena pentingnya kita harus tahu benar-benar pemaknaannya. Pangsing salah tafsir, biar kita tidak salah pemaknaan. Ada anak-anak sekarang tuh banyak amati geni, dicari kata geni. Artinya api. Sing dading hidupang api. Amati geni tidak boleh menyalakan api guys. Loh kan saya nyalain senter api. Kan tidak api. Nah itu kan muncul pergeseran pemahaman lagi itu Bli. Aduh padahal maksudnya adalah ya kita hening sebagaimana nutup mata gitu kan. Di Buana Alit sendiri menyebar ke Buana Agung kan gitu sebenarnya.
Kalau amati geni marah-marah kan juga salah juga kan. salah Makanya kan juga. amati geni yang dimaksudkan harus dicermati sebagai buana agung dan buana alit. Dalam proses kita mematikan api ya minimal di rumah tidak marah-marah gitu ya, menahan emosi. Apakah api itu tidak penting? Ya penting. Penting. Karena tidak ada api kita tidak bisa bergerak sampai hari ini. Iya. Api itu nyala diri yang akhirnya kita untuk bergerak dalam sadripu kan hanya saja perlu dikendalikan. Iya. Dalam konteks Hari Raya Nyepi itu lebih kepada bagaimana Buana Agung dan Buana Alit itu diseimbangkan. Iya. Sehari saja 24 jam. Apa susahnya? Betul. Untuk diam, merenungi diri, slow living lah, agar kita benar-benar bisa menjadi diri seutuhnya. Nah, Jangan menjadi diri di medsos saja kan. Iya benar-benar. Let post tuh hashtagnya tuh. Dibuatnya kemarin. Dibuatnya Di kemarin. postingnya besoknya lagi. Aduh kacau ini. Nah ini dari keresahan Tiang sendiri sih sebenarnya. Kalau Nyepi ini menjadi sebuah alasan untuk orang itu seolah-olah memandang Nyepi yang penting sudah catur berarti penyepian ini. Jadi puasa itu tidak penting. Artinya masih terlalu jauh lah untuk melakukan puasa gitu. Masih banyak. Sebenarnya di Nyepi puasa apa aja yang sebenarnya perlu kita lakukan gitu kan? Yang kan ada yang dia muna brata, ada yang dia melakukan tapa berata yang lain gitu beli. Kalau sebenarnya idealnya dari leluhur kita, dari sejarah kita sampai hari ini yang patut kita lestarikan atau kita tampil lagi lah. Ini nih warisan leluhur kita nih. Upawasa itu sebenarnya kan ada berbagai jenis ya. Upawasa yang tidak makan, ada yang kalau kita tidak bicara mune brate, yang brate itu ya. Artinya kan bahwa tubuh kita ini penting untuk di-off-kan sejenak. Bahkan teman-teman di Muslim itu 1 bulan. Iya, luar biasa sekali. Luar biasa itu. Kan? Kita yang 24 jam masih ada yang enggak ini. Masih ada yang enggak ini kan? Iya. Karena tubuh kita perlu di-off-kan. Jadi ini kalau ibaratkan mesin, jadi perlu kalau lama-lama terus dihidupkan ini panas. Akhirnya apa? Makanya banyak orang tidak semua sih ya yang obesitas itu kan karena tidak bisa menjaga pola makan. Betul. Pola makan yang dimaksud itu kan ya karena terus ingin makan terus. Kalau orang-orang yang menekuni sastra itu biasanya ada yang disebut sebagai puasa mutih itu ya. Iya, Senin, Kamis. Jadi selama seminggu itu 2 kali. Iya. Untuk apa? Menghaluskan diri. Teman-teman Muslim bayangkan 1 bulan. 1 bulan. Kita hanya setahun saja susah. Iya. Nah, Nyepi inilah sebenarnya sebagai bentuk internalisasi, introspeksi diri. Makanya yang Tiang bilang tadi itu adalah dengan catur berata penyepian ini arahnya memang ke sana. Lelungan itu kan lelanguan tidak makan ya, tidak berpoya-poya untuk makan. Lelungan itu tidak pergi. Amati karya ya dan amati geni. Ya artinya tidak bekerja dan mematikan api. Api yang ada dalam diri inilah yang perlu dikendalikan bersama-sama agar kita memang menjadi manusia yang seutuhnya. Hari ini saya cemas sekali sebenarnya banyak anak generasi muda itu kehilangan arah karena diempunya itu oleh HP. Iya. Yang memang tidak ada batas di sana. Tidak ada sama sekali. Walaupun ada VPN ya guys, tapi VPN bisa dibobol masih. Masih ada konten-konten yang mungkin filter ya, ada kan banyak fitur-fitur ya, fitur kontrol orang tua, fitur yang harus ada video anak-anak segala macam, tapi itu masih bisa jebol. Contohnya aja sekarang kayak tadi ogoh-ogoh deh. Adik-adik filosofi ogoh-ogoh apa ketika anak SD ditanya kan filosofi ogoh-ogoh apa representasi dari para dewa. Wah ini kacau ini. Kalau bahasanya harus para dewa kan itu sudah ini jauh ini kan tidak mungkin kita melebur para dewa di saat kita harus memuja para dewa di sipengnya kan gitu. Ya. Nah, jadi pengetahuan begini nih yang harus lebih digiatkan lagi. Lebih banyak yang harus menggaungkan ini kan Bli tentang hal-hal nyepi seperti ini. Bahkan kalau kita lihat kata nyepi kan sepi. Ya, hening gitu. Hening. Orang keren bilangnya slow living. Leluhur kita udah slow living dari dulu. Udah sesantai itu dari dulu. Oh kalau mungkin samudera kita lagi banyak yang pakai, ada nyepi segara. Desa kita lagi riuh banyak ini, ya kita redam dulu segala macam. Terutama ada yang mengkomparasi antara nyepi kita di Bali dengan
masa Covid, Masa Covid ya. dengan masa Covid. Di masa Covid ketika bahkan kita ngetik kata masker, itu Google kan langsung merah. Ini tampilannya kayak gini guys. Langsung merah. Ketika seandainya kita nyari kata nyepi, itu AI saja mengkomparasi bahwa ini adalah the lockdown versi Bali. Berarti kan sebenarnya apakah lockdown ini ya disengaja dimunculkan, nah mungkin suatu saat orang akan sadar kalau kita perlu nyepi deh. Ya mudah-mudahan ya ke depan memang apa yang kita lakukan ini bicara tentang masa depan. Iya. Masa depan. Salah satunya kan yang tiang kemarin bilang, yang tadi saya bilang bagaimana pohon beringin yang akhirnya viral setelah ada longsor besar di daerah Sumatera. Akhirnya kan ini bentuk menjaga hutan, menjaga pohon agar bisa selamat dan pohon itu tetap lestari. Dan lockdown kemarin juga termasuk Covid kemarin juga semua akhirnya memandang Bali sebagai memiliki konsep yang jauh ke depan. Bagaimana menjaga menghentikan selama 1 hari semua aktivitasnya. Dan lockdown itu kemarin kan berbulan-bulan di daerah Eropa itu kan lockdown hampir semua wilayah. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Kalau kita kan masih masih terbuka. Ini kan bagi kita bersyukur sebagai orang Bali yang memiliki konsep itu, memiliki tradisi yang adiluhung yang diwariskan oleh leluhur, tetapi ada beratnya juga menjaga dan memberikan sebuah teladan kepada orang Bali sendiri, orang Indonesia bahkan dunia bahwa tradisi ini tidak hanya sekedar konsep, tetapi bagaimana tradisi ini dijalankan menjadi sebuah ideologi bagi masyarakat Bali dalam bertindak maupun apapun yang dilakukan dalam kehidupan kesehariannya gitu. Ya kebalik lagi harus memahami pemaknaannya ya, biar taksunya nggak hilang. Ibarat pohon yang tumbang karena rohnya mungkin udah tidak ada lagi. Itu sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada tingkat keyakinan kita ya, itu menghancurkan belief system kita jadinya. Tingkat kepercayaan kita jadi runtuh karena perkembangan ini kan. Belum lagi orang percaya dengan orang yang asalnya plus, taunya dari informasi yang belum jelas, dari potongan-potongannya. Ya harapannya sih kalau potongan podcast kita ada yang motong, dicari video originalnya, ditonton fullnya. Itu kalau yang pas aja wiri aja dipotong bahaya itu. Jadi potongan-potongan TikTok ini meresahkan guys sebenarnya. Ini membatasi kami untuk berbicara lebih luas lagi sebenarnya ya. Ya itu bagian dari risiko ya. Iya betul. Ya paling kita klarifikasi aja. Ya begitulah. Namanya edukasi kan, kalau kita bicara edukasi mengangkat sebuah informasi seperti ini ya Bli, itu pasti mengundang pro kontra yang banyak sekali. Jangankan pohon tumbang yang kemarin viral-viral ya di daerah Sumatera segala macam viral, dan sekarang ada fakta baru lagi kan semenjak Covid dan after selesai Covid itu pengunjung di Bali meningkat drastis. Banyak orang yang datang ke Bali merasa kayak seolah-olah Bali itu pulau yang adem gitu, pulau yang paling aman untuk dihinggapi kan. Kalau boleh keluar konteks sedikit ya, sebenarnya kan yang ditarik mereka ke sini itu kan karena budayanya. Salah satunya ogoh-ogoh itu. Betul. Salah satunya ritual nyepi itu. Betul. Karena itu tidak menjadi konsep yang berdiri sendiri. Karena dia hidup dalam keseharian masyarakat Bali. Iya. Tidak karena tamu baru ada nyepi. Tidak ada tamu baru orang ngara ogoh-ogoh. Iya. Itu kan memang persembahan kepada hal-hal yang lebih tinggi yang kita yakini. Betul. Dalam konteks baik Buddha para dewa, persembahan. Ini sebenarnya yang dicari oleh orang datang ke Bali. Makanya kan ngapain sih mereka gitu? Ngapain sih mereka ya? Ini kan membuat orang menjadi penasaran. Bukan karena keindahan alamnya. Keindahan alamnya itu muncul karena ada taksu di sana. Betul. Ada proses ritual yang panjang di sana. Dan kalau saya pernah baca itu piodalan atau ritual yang dilakukan itu kan seperti pertunjukan, festival. Betul. Ada rundutan acaranya, ada prosesinya, ada banyak orang yang terlibat di sana dan ada pertunjukan di sana. Betul. Ini kan sebenarnya bukan ditunjukkan kepada para tamu, ditunjukkan kepada para dewata yang akhirnya orang tertarik untuk datang ke Bali. Karena merasakan vibrasinya itu, vibrasi yang tidak terlihat menarik mereka kan. Iya, makanya kan ketika mereka datang sekali, mereka ingin datang lagi ke Bali, pulang lagi ke Bali. Ya seperti dikatakan rumah keduanya. Betul. Bali itu. Dan ini kan perlu dijaga ke depan agar apa yang kita miliki hari ini memang tetap bisa mentaksu dan tentunya kan berdampak kepada seluruh
dunia bahwa Bali itu memiliki konsep yang luar biasa gitu. Iya, namanya Pulau Dewata yang tidak akan pernah luntur sampai kapanpun gitu. Hanya dengan melakukan pemujaan yang kita beriadnya setiap hari itu bisa menarik orang. Bukan cuma menarik, ada yang login juga sampai ikut masuk kan. Mungkin itu deh alasan kenapa pemerintah naruh International Hospital itu di Bali dengan konsep wellness-nya. Ya, salah satunya mungkin ya itu ya, karena itu kan masuk juga pengobatan-pengobatan tradisional. Betul. Termasuk yoga, banyak yang buat paket. Banyak tuh sade yang dikulik di sana kan. Ya, Iya. termasuk salah satu contoh Tambelingan. Iya. Itu akan menjadi incaran nanti oleh seluruh orang karena di sana itu masih sangat-sangat dekat dengan alam, masih sangat-sangat hening ya. Makanya tempat-tempat itu nanti akan menjadi tempat-tempat yang paling dicari, tempat yang memang belum ada keramaian, kebisingan, yang masih seperti alam. Bali kan dulu dikenal kan karena begitu. Sekarang kan sudah mulai bergeser. Harusnya kan ini ada pembatasan-pembatasan mana yang boleh, mana yang tidak. Ya yang paling kuat menjaga itu ya adat. Iya, Adat setuju. inilah yang nanti harus menjaga Setuju. tradisi yang kita miliki sampai hari ini gitu. Setuju. Dan kalau melihat dari tindak dari istilahnya keadaan kita sekarang, entah sampah, entah bencana, Bali kok kenyih banget ya rasanya sekarang. Baru hujan gerimis saya banjir di mana-mana beli ya ampun. Banyak ini roboh di mana-mana segala macam. Pergeseran minat akan budaya ini mulai sangat. Lomba Ut Sawe aja deh. Lomba Ut Sawe kalau sekarang kan mendekati Nyepi ini kan pasti banyak ya yang mengadakan tentang lomba ogo-ogo, fragmen segala macam. Ini kan sebuah bakat-bakat yang nggak bisa nih secara akademis, tidak bisa didapatkan di SD, SMP, SMA yang mendetail, hanya bisa didapatkan memang dari adatnya langsung beli. Belajar fragmen, belajar nari gimana caranya kalau dengan kita harus ngikut kurikulum segala macam. Jadi datangnya tuh ya harus ke Banjar gitu. Atau kita banyak yang udah kerja, udah keluar Singidangkun itu ke Banjar segala macam gitu kan. Apakah ada kemungkinan beli beberapa puluh tahun ke depan ogoh-ogoh ini malah menjadi bukan sebagai wujud untuk implementasi buta kali yang dilebur, tapi malah menjadi wujud dari ladang bisnis. Ya akhirnya semua beli kan? Semua beli. Ya jadi kan gini ya, masyarakat Bali itu kan adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang memang di sana ada proses transfer pengetahuan dalam bentuk pengetahuan adat, tradisi, agamanya di dalam desa adat itu atau desa Pakraman. Nah dalam proses itu kan berjalan. Hanya kan yang menjadi benang merahnya adalah desa adat itu kan sebenarnya adalah masyarakat yang komunal satu wilayah. Iya. Tetapi kan hari ini dihadapkan kepada bahwa orang bekerja harus keluar desa. Tidak di dalam desa. Keluar desa inilah yang akhirnya menyebabkan beberapa ritual-ritual yang harus dilakukan secara komunal bersama-sama dengan masyarakatnya itu kan akhirnya mulai berkurang. Contoh yang sederhana ketika feodalan dulu, odalan itu pagi. Sekarang karena dia harus bekerja diubah ke malam hari. Nah, esensinya kan tetap. iya. Nah, termasuk yang dulu orang harus rapat paruman di Banjar, tiba-tiba pakai Zoom. Atau yang paling sederhana deh, dulu orang ketika mau pengarah yang kasinoman itu, biasanya kan datang ke rumah-rumah. Sekarang punya grup WA di grup WA. Tapi esensinya kan tetap mau pengarah. Betul. Dan secara tradisi kulkul itu adalah bagian dari peringatan dini, baik itu ngumpul, termasuk juga ada kematian atau ada baya, itu kan semua melalui peringatan itu. Nah ini kan akhirnya bergeser karena memang orientasi cara kerja orang itu berbeda. Betul. Cara mendapatkan penghidupannya berbeda. Betul. Kalau dulu agraris mereka bisa tidak ke sawah dulu satu hari ikut ngayah. Betul. Tapi sekarang kalau kerja di hotel, kerja menjadi PNS, kerja di RRI, kan mungkin bisa izin. Bener, kalahin studionya sepi dia nih. Kan? Iya. Ini kan menjadi persoalan. Inilah yang perlu diadaptasi oleh tetua kita. Bagaimana mencari titik temu. Ogoh-ogoh misalnya. Mungkin bikin yang sederhana saja. Agar secara filosofi tidak hilang, apa yang mengerjakan juga tidak terlalu ribet dan panjang.
Bes ngejar seni telat tayangnya nih. Nah. Ngerupone nih. Akhirnya karena gengsi kan? Ya, karena gengsi. Karena gengsi. Jadi ogoh-ogoh itu ya dibikin sesuai dengan filosofinya saja. Yang penting ada di arah ogoh-ogoh, dibikin sederhana sehingga waktu pengerjaan tidak lama, uang yang dikeluarkan untuk membuat ogoh-ogoh juga tidak terlalu banyak, kecuali lomba, kecuali ingin memamerkan kehebatan dari pemuda di sana dalam membuat ogoh-ogoh. Itu tidak salah, tetapi kan yang harus mengerem ataupun maju tidaknya itu kan tergantung dari situasinya. Yang ada di sekelilingnya. Misalnya Aman Betawang, kerama muda-mudi ini banyak yang kerja di luar. Ya mungkin disederhanakan. Sederhana. Fokus ke maknanya, jangan maksa. Fokus gitu. ke filosofinya. Iya. Piodalan yang pagi bisa jadi malam. Ketika orang di Denpasar sekarang kan banyak ketika ngayah-ngayah ke Puro itu dari jam 4 pagi sampai jam setengah 6 pagi. Iya. Tujuannya apa? Jam 7 itu mereka bisa kerja. Apa esensinya kan tetap menyama beraya tetap. Ketika Mebanjar itu kan bicara komunitas sosial yang kita bertemu berkomunikasi tidak hanya melalui HP saja. Iya. Dan inilah yang harusnya dibangun oleh generasi tua kita atau pendahulu-pendahulu kita, bahwa harus ada adaptasi terhadap perkembangan itu. Karena kalau tidak beradaptasi, jatuhnya bukan kita yang mengatur teknologi ya. Jadi kita yang diatur sama teknologi. Malah mendengarkan apa yang ada di media sosial ketimbang mengimplementasikan apa yang ada di sastra itu. Seberapa penting anak muda saat ini harus memahami sastra, Bli? Ini kita ke secara umum lah. Ya bagi saya sangat penting ya literasi sastra itu, karena setiap laku kehidupan kita itu memang harus diimbangi dengan sastra. Karena sastra itu akan mengarahkan kita mau kemana. Ya kalau di Bali itu kan antara sastra nih ngomong gitu itu agama sebenarnya. Betul. Ya kan, ketika dadongnya tanya, ini ada ngomong Banten kene dong. Una sastra nih ngomong gitu, sastra yang dimaksudkan itu ya sumber-sumber teks yang pada prinsip itu adalah agama yang bergerak. Agama itu kan mengarahkan jalan hidup kita. Benar. Ketika orang Bali mulai kehilangan identitasnya sebagai orang Bali yang didasari atas sastra-sastra, pasti mereka akan ada di persimpangan jalan. Mau kemana? Bingung pasti. Bingung kan? Orang Bali ke barat-baratan. Orang barat mulai ke Bali-Balian. Mulai mengundang, mulai tirte-yatre. Orang Bali sudah tidak pernah mau tirte dan metirte-yatre dan melukat. Nah iya, banyak juga tuh Bli yang bilang orang Bali rame yang megimbal. Orang barat rame nih megambel. Banyak, gupek dikuasain turis kita banyak. Jadi harapannya kan ya kita sendiri lah. Kalau mau kritis nih guys, kalau nemu di TikTok misalnya ada statement yang bilang yadnya seperti ini, ada pengobatan seperti ini, tanaman ini berkhasiat seperti ini. Nah itu sebenarnya bisa dikulik guys, itu sangat-sangat bisa dikulik, bisa kita cari. Bahkan di Bali kan kita punya Gedong Kertia ya Beli ya, dan itu sangat terbuka untuk banyak naskah-naskah, banyak sastra di sana. Kalau mungkin belum bisa baca aksara Balinya, Sansekertanya bisa minta tolong buat dicariin salinannya guys. Jadi tidak ada istilah buat mager cari di TikTok aja. Karena orang yang nge-share sastra belum tentu nge-share pengetahuannya secara murni. Ada yang nge-share biar viewersnya banyak, biar dapat koin. Itu ada yang tujuannya untuk udah berapa nih yang nonton? Udah 1.000. Wah udah 9.000 nih yang nonton. Besok bikin yang kontroversi lagi biar rame yang nonton. Akhirnya akun ini adalah full isinya kontroversi dan kita terjebak di dalamnya. Nah itu salah satu keresahan Tiang sih. Salah satunya yang kayak tadi kan pergeseran ogo-ogo, filosofi-filosofi, nyepi yang diartikan sebagai liburnya versi Bali, libur nasionalnya versi Bali. Padahal enggak, itu kan kita juga membantu alam ini untuk beristirahat gitu Bli. Kita ngobrolin kalau sastra nih panjang banget ini Bli. Bisa sampai sekian jam ya. Sekian jam, rembetannya juga banyak. Kemana-mana. Iya, dari Tiang pribadi. Satu lagi deh sebelum Tiang nanya saran ya. Kan ada nyepi raga itu Bli, yang tidak boleh melangsungkan pernikahan. Atau mungkin nyepi loh nyepi muani itu ya. Nyepi loh nyepi muani ini Bli. Terus kalau seandainya dia yang istilahnya tidak boleh melangsungkan pernikahan, tapi kalau misalnya dia sudah menikah gitu Bli, apakah dia di dalam rumah tangga itu dalam tanda kutip ya boleh melakukan hubungan seksual? Ini pasti muncul pertanyaan ini soalnya. Ya.
Kalau Nyepi Loh Moani itu kan ada di satu desa tertentu ya. Tidak semua lah. Tidak semua, hanya tradisi itu ada. Dalam konteks bahwa secara yang paling kelihatan itu kan adalah tidak boleh ada orang yang menikah di rentan waktu tertentu. Itu namanya Nyepi Loh Jak Nyepi Moani. Sama halnya seperti Nyepi Segare itu. Nyepi Segare itu tidak boleh melintasi laut. Sebenarnya melintasi laut yang dulu itu tidak boleh melaut mencari ikan. Iya. Kan itu ya sederhananya. Tapi kan berkembang karena tidak mencari ikan saja. Ke Nusa Penida, ke Nusa Lembongan itu kan sekarang pariwisatanya banyak. Itu juga di stop. Tidak boleh ada yang melintasi. Makanya yang di pulau itu akan tinggal di pulau. Yang di luar Bali tidak boleh masuk selama 1 hari full kecuali emergensi sama seperti nyepi pada umumnya gitu. Nah, kembali kepada Nyepi Loh Moani itu, ya itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana tidak boleh ada prosesi pernikahan di sana, perlu di stop. Oh, upacaranya. Berarti ujung pangkalnya adalah kalau seandainya melakukan upacara kan rame jadi tidak nyepi. Termasuk juga mungkin adalah bagian dari bagaimana ada kejadian tertentu di sana yang menyebabkan akhirnya terjadi itu. Dan nyepi-nyepi yang lain kan konsepnya sama, mengerem, mengerem untuk memperlambat. Sehingga hal-hal yang harusnya perlu bernafas, alam semesta perlu bergerak secara alamiah itu diberikan waktunya untuk alam semesta ini. Makanya kalau di sekeliling kita tidak nyaman, alam semesta tidak nyaman, tubuh kita juga tidak nyaman. Ini kan bicara Buana Agung, Buana Alit lagi. Balik lagi ya, karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Begitupun di dalam dunia yang sehat pasti ada manusia-manusia yang kuat. Seperti kita mempertahankan sastra itu. Apa yang pengen beli sampein sama anak muda yang nonton, tentunya harapan ke masyarakat Hindu di Bali dan di seluruh Indonesia termasuk pemerintah, gimana Bu? Yang pertama bahwa konsep-konsep yang diajarkan oleh leluhur kita itu adalah masa depan. Apa yang kita miliki itu sebenarnya sudah mampu menerawang masa depan. Tinggal bagaimana kita menggali, menjadikan itu pedoman dalam hidup. Hal-hal yang rasanya tidak sesuai dengan kekinian yang perlu direvitalisasi, jangan menghilangkan filosofinya, itu dilakukan. Saya yakin manusia Bali akan menjadi manusia yang unggul ke depan. Termasuk generasi mudanya. Generasi mudanya jangan pernah takut mempelajari sumber-sumber sastra yang ada yang dimiliki oleh leluhur kita, karena kita sangat unik. Jangan pernah minder. Yang disebut keren atau tidak kerennya itu tergantung kita. Kalau semakin banyak generasi muda Bali mengkampanyekan adat tradisi, termasuk menghormati tradisi-tradisi termasuk nyepi, saya yakin Bali akan tetap dikenal sebagai Bali yang mendunia karena adat dan tradisinya. Tentu ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pemerintah, harus ada orang yang lebih tua daripada kita, tetua-tetua kita, termasuk konten kreator. Konten kreator itu lebih banyak harusnya mengkampanyekan hal-hal yang dimiliki oleh orang Bali, sehingga ada perimbangan terhadap akun-akun yang kontroversi. Kita tidak boleh melarang orang untuk tidak membuat konten itu. Perlu diimbangi dengan konten-konten yang positif, sehingga kita sebagai orang Bali semakin bangga, semakin jaya menjadi orang Bali, ya karena orang Bali itu bagi kita, bagi pandangan dunia luar biasa. Benar sekali. Kayak Ketara ya. Dari Bali ya? Dari Bali ya. Tidak bisa dipungkiri dari logatnya, actionnya, dari cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan hanya termasuk makan juga Bli ya. Makan ingat Mas Aiban, ingat mengawali dengan doa, itu Bali banget lah Bli. By the way Bli, suksema banget. Terima kasih banyak sudah mampir di episode kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi, kita podcast lagi ya Bli. Ya, siap. Terima kasih kasih buat juga kamu yang udah nonton, buat kamu yang udah like, share, dan subscribe channel kita. Thank you banget. Yang punya pertanyaan secara spesifik kita mau bahas apa, langsung drop di kolom komentar. Bahkan kalau kamu malu di kolom komentar, bisa DM kita di Instagram @rri_singaraja. Dan sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye. Matur suksema Bli, suksema banget pokoknya. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.